Ma kunna fi ashabis sayr. Coba kita dulu ikutin ya kata Ustadz, coba kita ikutin kata Habib Kiai, kata orang-orang baik, kata nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat hadis kita ikuti. Kita nggak bakalan masuk neraka kalau coba dulu kita ikuti, nggak bakal, tapi sudah terlambat. Sekarang belum terlambat, sekarang baru terlambat. Nanti kalau sudah telat, ya kita aja sekarang udah nyesel kan. Masa tua kita sekarang ini, ada yang belum tua. Sekarang tuh, ya kenapa dulu saya waktu masih muda nggak rajin, betul kan Pak? Kenapa dulu saya ngambil jurusan ini, kenapa dulu saya nggak begitu. Sekarang ada udah nyesel, cuman nyeselnya belum terlambat. Pak, saya sudah telat Pak, sudah Ustaz sudah terlambat. Belum. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun problematika, sebesar apapun dosa kita, belum terlambat. Ustaz, dosa saya sudah gede banget, besar banget. Nah ini nanti kita akan bahas bagaimana menyelamatkan diri dari bangkrut nanti di akhirat. Ini insyaallah makunna fi asal. Kalau sudah nyeselnya nanti beda alam, karena semua orang yang sudah pindah alam pasti nyesel. Orang mukmin ada nyesel, mukmin saja nyesel, apalagi munafik, apalagi kafir, apalagi yang bukan mukmin saja nyesel. Nyeselnya apa orang mukmin? Kenapa dulu saya nggak perbanyak ya amal soleh saya? Kenapa nggak dulu saya banyak berinfak dan bersedekah? Kenapa dulu saya nggak banyak beribadah? Kenapa dulu saya nggak ngafal Quran? Kenapa dulu? Kenapa dan kenapa? Itu orang mukmin. Orang kafir mah nyeselnya lain lagi. Ya laitani kuntu turaba. Nyeselnya nggak, nyeselnya orang kafir itu ya laitani kuntu turaba. Udahlah ya Allah, jadi debu aja, jadi tanah aja, jangan dibangkitkan lagi ya Allah. Mau nyesel apa lagi? Ini nyeselnya yang orang-orang munafik. Coba kita ikutin dulu ya, coba kita dengerin, coba kita lakukan. Sudah, tapi kan sudah selesai semuanya. Peristiwa itu juga ada di dalam Al-Quran. Fa'tarafu bidzanbihim. Ngaku sekarang. Mereka sudah mengaku, ya Allah saya salah, saya dosa. Ya kalau ngakunya waktu sekarang selesai urusannya, beres sama Allah. Ngaku sama Allah ya, beres. Ya Allah saya salah, ya Allah saya ngaku, ya Allah ampuni. Selesai, Allah akan ampuni sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Ngaku aja sama Allah. Kalaupun nggak ngaku juga ketahuan kok. Ya mirip-mirip orang yang sedang terdakwa, mau ngaku mau nggak ngaku udah ketahuan. Cuman ketahuannya nggak 100% kalau di dunia. Coba kalau manusia nggak ngaku pun nggak ketahuan, tapi sama Allah mau nggak ngaku udah ketahuan, udah jelas-jelas ketahuan, sekalian aja ngaku. Kita kan sering kayak jaim banget ya, udah jelas punya dosa, udah ketahuan nggak ngaku. Padahal mengakui dosa itu di hadapan Allah tentunya, bukan di hadapan kiai, bukan di hadapan ustadz, bukan di hadapan manusia. Sama Allah aja, 4 mata sama Allah aja dah. Karena salah satu cara Allah mengampuni dosa itu ngaku kita. Ngaku aja nggak, cuman suruh ngaku padahal udah ketahuan. Jangankan perbuatannya, hati kita aja, innallaha alimun bidatis sudur. Hati kita aja Allah udah tahu, udah catatan, udah ada. Mau nggak ngaku ya kan agak-agak, cuman disuruh ngaku aja kita kadang-kadang masih jaim banget sama Allah Ta'ala. Fa'tarafu bidzanbihim, baru mereka ngaku. Ngakunya udah di neraka baru ngaku. Fasuhqan li ashabis sa'ir, udah hancur lah sana, udah telat. Ya Rabbi, manusia zaluman, Allah sudah bilang zaluman
jahula wa kana al-insan zaluman jahula. Allah SWT bilang memang manusia itu makhluk yang zalim. Secara umum ya, manusia itu makhluk yang zalim, bodoh lagi. Allah sendiri mengatakan manusia itu makhluk yang zalim, bodoh pula. Secara umum udah tahu salah, udah tahu bahwa Allah pun juga tahu, tapi nggak mau ngaku. Itulah. Tapi ngakunya di dunia Allah selesaikan, ya sudah, diampuni sama Allah, ampun. Dia ngaku di akhirat mah nggak didengar lagi. Aduh. Nah, ini baru yang ngaku-ngaku tadi, orang-orang yang takut sama Allah, orang-orang yang ngaku dosanya, minta ampun sama Allah, yakin dengan berita-berita yang gaib ini. Allah berikan bonus, bukan hanya ampunan. Kalau itulah Allah, saking baiknya Allah Ta'ala itu, baik bener Allah itu, sayang bener. Udah ngaku-ngaku dosa, minta ampun aja dimaafin. Udah dimaafin, dikasih lagi. Udah lahum maghfiratun, udah dikasih ampunan, dimaafkan, diputihkan, wa ajrun kabir, dikasih bonus gede pula, bukan kecil bonusnya, gede lagi. Coba ya Allah karim. Kan harusnya cuma diampuni aja sudah seneng kita. Dosa kita, salah kita diampuni aja udah seneng. Udah berbuat salah, udah berbuat dosa, minta maaf, dimaafkan, minta ampun, diampuni, itu aja udah senengnya ya Allah. Tapi karena Allah itu baik bener, ditambahin lagi, sudah dimaafkan, udah diampuni, ditambah wa ajrun kabir, gede bener pahalanya, dikasih bonus lagi. Ya Allah, ini yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya nggak mau ya nggak apa-apa, nggak mau minta ampun ya nggak apa-apa, urusannya nanti hitung-hitungannya di belakang. Nanti kan ngakunya ketika udah sampai di akhirat, iya ya, oh iya ya, oh ternyata, ya udah dikasih tahu duluan. Untung kita jadi orang Islam, untung kita lahir di Indonesia, untung kita lahir lingkungan di Lampung, untung kita bersama orang-orang baik. Coba kalau kita lahirnya bukan di Indonesia, belum tentu kita Islam. Coba kita lahirnya di Papua, di pedalaman, takdir kita di sana, belum tentu kita bisa ngaji. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, udah diampuni, dikasih bonus. Ya Allah, kurang apa Allah ini? Modal, nggak pakai modal. Bayar, kagak bayar. Maka orang kaya bisa, orang miskin juga bisa. Orang kaya bisa minta ampun, orang miskin bisa minta ampun, orang kota bisa minta ampun, orang desa bisa, orang sehat bisa, orang sakit bisa. Sama Allah ini semuanya bisa. Bayar enggak, cuma karena kita udah kadang-kadang lebih besar jaimnya, lebih besar malesnya, lebih besar tergodanya, lebih udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Coba Allah nanti memang ada waktu-waktu, ada tempat-tempat, tapi ini informasi umumnya sudah jelas. Ampunan dan bonus, ajrun ditambah pula kabir, gede. Baik, kita ini prolognya aja. Kita masuk ke, sebelum masuk ke momen kita, bahwa anggapan orang-orang Yahudi sudah mengatakan kita udah bunuh itu Isa Al-Masih. Orang Nasrani bilang ya udah dibunuh nggak apa-apa, itu Tuhan penebus dosa, nebus dosa kita. Nah, wa innal ladzina ikhtalafu la fi syakkim minna, mereka sengketa, mereka itu sengketa, ragu-ragu. Yang bener aja, masa Tuhan kok kayak gitu, ngerengek-ngerengek, nangis-nangis. Sejak kapan Tuhan, sejak kapan Nabi Isa
Al-Masih nangis-nangis diseret-seret Yahudi, ya kan, ditarik-tarik, ngerengek-ngerengek. Mana ada Rasulullah itu? Enggak, itu memang lah. Terus siapa lagi? Bingung mereka. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Mereka tidak tahu semuanya, enggak ada yang tahu pasti, hanya dugaan-dugaan mungkin. Maka Allah tegaskan sekali lagi, wa ma qataluhu yaqina. Yakin, Allah yakin mereka enggak membunuh. Terus kemana? Terus siapa yang dibunuh? Ini bukan ustadz yang mengatakan, Allah yang mengatakan, wa ma qataluhu yaqina. Yakin mereka enggak ada yang membunuh, enggak tersentuh dengan manusia saat itu. Dah, kemana? Terus kemana Nabi Isa? Kemana? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka enggak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin terus siapa mereka? Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa dalam waktu yang cepat dan singkat. Dalam waktu cepat dan singkat Allah langsung merubah orang itu, yang pengkhianat itu dirubah oleh Allah seolah-olah dia Nabi Isa. Terus kemana larinya Nabi Isa? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah langsung angkat Nabi Isa. Allah langsung angkat Nabi Isa. Diwafatkan. Jadi Allah angkat Nabi Isa itu dalam keadaan dimatikan. Itu tentunya Allah yang mengatur. Kemudian Allah angkat Nabi Isa. Allah hilangkan jasad Nabi Isa itu dari bumi ini, dan Allah menyerupakan orang dalam waktu yang cepat. Itu gampang benar bagi Allah. Rasulullah, mana mungkin lah. Zaman Nabi banyak mukjizat yang nggak mungkin. Rasulullah waktu sembunyi di Gua Tsur ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy bersama Abu Bakar, masuk gua, langsung Allah menyuruh makhluk yang bernama makhluk apa? Laba-laba. Laba-laba, buat rumah di mulut gua. Hai burung merpati, buat sarang burung di depan gua. Dalam waktu yang cepat, set, ketika datang Abu Bakar bilang, itu kaki orang kafir itu. Seandainya orang itu ngelongokin kepalanya, lihat, pasti mereka ngelihat kami berdua ada di dalam gua. Tapi Allah maha segala-galanya. Mereka langsung berpikir logika, nggak mungkin nih orang jejaknya ke sini, tapi kok di dalam gua, di pintu gua ada sarang laba-laba, ada pula sarang burung di depan. Kalau ada orang masuk kan, sarang laba-labanya rusak, burungnya juga pasti pergi. Nggak mungkin, ini pasti ya fata morgana ini. Allah juga membuat mereka tidak ngelongokin kepalanya ke dalam gua. Sampai Abu Bakar bilang, ya Allah, ketahuan kita ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Nggak ngelongokin dia, hanya main logika semata. Dan nanti akan terjadi gelar perkara yang akan disidang dan disaksikan oleh seluruh manusia yang Muslim dan Nasrani. Apa bentuk gelar perkaranya? Dihadirkan oleh Allah Isa Al-Masih. Dipanggillah tersangka Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, ke sini.
Orang Nasrani dari ujung A sampai ujung B, dari Sabang sampai Maroko, Maroko udah kalah ya. Dari ujung mana dunia, nggak ada ujungnya, dari zaman ke zaman suruh menyaksikan gelar perkara. Ya, disaksikan. Apa isi gelar perkara itu? Coba informasi gelar perkara di akhirat saja sudah tertuang di sini. Dalam Quran lagi. Ini bukan ciptaan manusia. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Hai, panggil Isa bin Maryam. Ada pula anak si ngirim. Coba. Baik. Oh lupa, saya tadi belum minum. Bismillah. Hai Isa bin Maryam, A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Langsung orang Nasrani tegang dia. Orang Nasrani semuanya tegang. Apakah kau pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apakah kau mengatakan demikian wahai Isa bin Maryam? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, subhanallah, Gak mungkin aku mengatakan kepada orang-orang, kepada umatku, sembahlah aku dan sembahlah ibuku, sembahlah Roh Kudus. Enggak mungkin ya Allah, aku enggak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Apa yang kau katakan? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan siapapun dan apapun juga. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, kalau aku mengatakan yang kayak gitu tadi, yang kau katakan itu, kamu juga tahu, engkau pun ngerti, tahu persis kalau aku mengatakan demikian. Sebenarnya Allah tahu, cuman ingin supaya orang-orang menyaksikan. Ini loh, Nabi Isa sendiri nggak mengakui bahwa dia mengatakan demikian. Ya Allah, kalau aku mengatakan demikian, kau juga sudah tahu sebenarnya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah zat yang mengetahui sesuatu yang gaib. Coba. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, aku enggak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Yang aku sampaikan kepada orang-orang adalah sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi. Ketika aku masih hidup, aku menjadi saksi. Bersama mereka pun aku jadi saksi.
falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, ketika engkau ya Allah mewafatkan diriku, saya ulangi, ketika engkau mewafatkan diriku, artinya Nabi Isa hidup apa wafat? Wafat, meninggal dunia. Bukan Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, enggak, udah meninggal. Kunta antar raqiba alaihim, ketika engkau mewafatkan diriku, engkaulah yang melihat apa yang terjadi di antara mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menjadi saksi apapun yang terjadi. Ya Allah. Barulah gelar perkara itu ketika disaksikan oleh orang-orang Nasrani, apa komentar mereka? Ya, salah dong kita, keliru dong. Siapa ini yang bilang dia Tuhan? Ayo, ini kan gara-gara udah saling melaknat. Itu tuh gara-gara itu pendeta ini usarna, saling mencaci. Keliru dong kita. Nah, tapi kelirunya sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi sudah, peristiwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka tahu tapi tidak mau tahu. Baik, kita lanjutkan kepada proses itu. Kalau kemarin di tahap kubur selesai, bahwa masing-masing nanti juga akan dilakukan gelar perkara. Setiap manusia dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama aslinya di dunia. Nama asli kita nanti akan dipanggil oleh Allah dan didengar oleh seluruh manusia. Satu persatu dipanggil oleh Allah. Mukidi bin Mukidi, akan disebutkan oleh Allah nama kita. Yang nama aslinya ya, bukan nama nama samaran, bukan nama malam. Nama Yanto, tetap Yanto, itu siang. Kalau malam Dewa, dia tetap Dewa, bukan nama malamnya, nama aslinya. Dipanggil nama aslinya, sekalipun dia orang setengah dan tidak ada lagi penterjemah. Siapa yang menerjemahkan? Bahasa apa yang dipakai? Bahasa Arab sebagai bahasa resmi akhirat nanti, sejak di alam kubur dan ketika di sidang gelar perkara, dan ketika di hari ada di surga ataupun di neraka. Itulah yang membuat Rasulullah senang dengan bahasa Arab, karena Rasulullah dilahirkan di Arab dan bahasa Arab akan menjadi bahasa ahlul jannah, bahasa resmi di akhirat, termasuk di surga. Dan setiap manusia nanti ketika berdialog dengan Allah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada lagi penterjemah. Baik, sebagai informasi, maka pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah sebelum pertanyaan harta, keluarga, kegiatan, amal-amal, semua itu pertanyaan akan ditanyakan. Tapi pertanyaan pertama kali yang akan menentukan pertanyaan berikutnya sudah dibocorin sama Allah. Pertanyaan yang pertama kali dan juga menentukan hasil dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. As-salah, yang pertama kali ditanyakan adalah tentang pelaksanaan ibadah salat.
Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu rutin, sholat rawatib, sholat sunnah awitir, duha, tahajud, dan sholat-sholat sunnah lain sudah saya laksanakan. Apakah sudah bisa memperoleh nilai yang bagus? Belum. Terus yang seperti apa sholat yang bisa menentukan fa in saluhat saluha sairu amalihi? Kalau sholatnya nilainya hamlut, sholatnya bagus, maka semuanya dianggap bagus, sudah yang lain bagus. Tapi kalau sholatnya nilainya merah, maka semua amalnya pun udah audit semuanya, audit semuanya. Salat yang dimaksudkan menentukan nilai bagus itu adalah terpenuhinya dua hal. Yang pertama, alladzina hum ala salatihim daimun, atau alladzina hum fi salatihim alladzina hum ala salatihim daimun. Yang pertama secara kuantitas, yang kedua alladzina hum fi salatihim khashi'un, kualitas, terpenuhi unsur kuantitas dan terpenuhi unsur kualitas. Ya memang kualitas penting, tapi bukan berarti kuantitas tidak dihiraukan. Kuantitas penting, harus dipenuhi kualitas. Kualitas yang seperti apa? Kualitas salat itu terpenuhinya unsur hati, hatinya ikut sholat, itu memang berat. Hatinya dari sejak awal, kadang-kadang kita masuknya hatinya ada, hadir, tapi begitu selesai Allahu Akbar, bubar juga itu hatinya, balik kanan. Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Maka sering-seringlah berjamaah itu dalam rangka mengantarkan kita ke kualitas, mengantarkan ke kualitas. Jujur saja, Bapak Ibu, kalau sholat sendirian, pernah sholat sendirian? Yang dibaca surat apa? Tawa lagi. Surat apa, Bu? Kul. Surat Al-Baqarah. Oh, luar biasa. Biasa di luar. Enggak lepas dari 3 kul. 3 kul aja, 1 kulnya dihilangkan. Kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal, kul a'udzu birabbil falaq, agak susah. Itu diganti dengan inna atau ina. Muter aja itu aja. Mau dikhusyuin juga susah, apalagi di rumah, yang anak nangis, yang kucing naik meja, yang lupa kunci, yang mau arisan, yang buru-buru ngantuk, yang lelah, yang ini, yang capek. Maka salat berjamaah di masjid itu solusi. Tapi ya memang membutuhkan kebiasaan. Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Jadi ada ini anunya apa, ringkasannya. Jadi begini ceritanya kan, bangkrut ini hadisnya sudah populer lah, bukan hadis yang asing, yang aneh, sering kita dengar. Rasulullah mengatakan, hadis sahih, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku Muhammad, umat Islam. Ya'ti, siapa dia? Ya'ti yaumal qiyamati, dia akan datang nanti pada hari kiamat, bisalatin,
oke salatnya. Maksudnya salat kuantitas, secara kuantitas oke, banyak bener salatnya. Wasiyamin, puasa wajib, puasa sunnah, banyak bener. Wazakatin, dan zakat, infak, sedekah, banyak bener. Gagah dia, pahalanya banyak, asetnya banyak. Wa ya'ti qad syatama hadha, tapi dia datang juga kepada Allah dengan lidahnya suka mencaci orang, nyakitin orang. Wa qadhafa hadha, nuduh-nuduh orang. Wa akala mala hadha, makan harta haram. Wa safaka dama hadha, membunuh orang. Wa daraba hadha, menyakiti fisik orang, membuli, menyiksa. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, maka itu tadi. Tapi hubungan sosialnya belepotan, nyakitin orang, ngebuli, ngefitnah, bunuh orang, bunuh karakter, menzalimi, banyak benar yang tersakiti. Maka yang terjadi begitu selesai audit, terjadilah sosialisasi. Saudara-saudara, bagaimana dengan si Mukidi bin Mukidi? Apakah sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya? Apakah ada yang mau protes dan komplain dengan Mukidi bin Mukidi? Buka semua catatannya. Nah, ini orang dulu pernah memfitnah saya dengan profesinya sebagai buzzer. Nah, ini telah membunuh karakter saya. Ini saya. Nah, ini dia juga menggibah saya. Catatan ada, ternyata dia suka ngegibah. Saya juga digibahin di sini, ada catatannya. Nah, ini dulu yang pernah menganiaya saya. Nah, ini dulu pernah begini, pernah, saya belum bisa ngebales. Akhirnya, ya sudah, siapa yang protes, siapa yang komplain? Saya, ya Allah. Fayu'ta min hasanati. Ya udah, mana pahala salatmu? Yang salat diambil, salat sunnah diberikan, salat ini dikasihkan. Yang protes dikasihkan semuanya. Kasihkan semuanya. Berikan semua pahalanya. Yang pahala sholat sunnah, pahala puasa wajib, pahala puasa sunnah, protes saya, ya Allah, saya, ya Allah, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini kamu. Pahala zakat, pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala umroh, pahala haji, pahala pengajian, pahala habis. Saya belum dapat, ya Allah. Saya masih ini, saya juga belum, saya belum. Apalagi yang mau dikasihkan, udah nggak ada lagi asetnya. Fayu'ta min hasanatihi, nggak ada lagi. Tapi gimana, saya belum dapat, ya Allah. Maka kata Allah, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum. Ya sudah, siapa yang masih protes? Saya, udah, dosamu mana, bawa sini. Ini dosa, kasih saya juga. Di dosa ada, di dosa ini juga saya juga. Ini saya punya dosa, ya Allah. Ambillah dosa ini. Ambillah dosa ini. Ambil, saya belum. Ini saya, ya udah, dosamu bawa sini semua. Bawa sini semua dosa orang-orang itu ditransfer oleh Allah Ta'ala. Ada lagi, ada, saya belum, ini dosanya, ambil. Enggak bisa dapat pahala orang itu, ambil dosanya, ambil terus. Saya, ya Allah, saya, Allah, bawa terus dosanya. Oke, berubah. Yang tadinya asetnya banyak, zong, ditambah lagi yang protes masih banyak, transfer dosa-dosa. Itu yang disebut dengan al-muflis, bangkrut. Kalau di dunia bangkrut, dimiskinkan, dipailitkan, selesai, udah nggak ada lagi, mau diapain lagi. Ini harta saya, ini aset saya, ambillah semua, walaupun masih ada disembunyiin.
ambillah semua. Ya udah pilot selesai. Yang protes terserah. Saya belum dapat, udah pilot. Dah benar lagi. Saya belum, saya ini juga, saya punya ini, saya punya tabungan ini, saya punya aset ini, tapi belum balik. Masa abangnya udah pilot? Selesai. Itu di akhirat mau dipilotkan, nggak bisa. Nggak bisa istilah pilot di akhirat. Udah pilot di Allah, saya nggak ada lagi aset. Sudah, ambillah semua dosa orang itu. Ambil. Lemes dia. Tadinya asetnya sudah banyak bener, habis kosong, malah ditambah, diisi ame dosa-dosa orang yang dia tidak melakukan, tapi untuk ngebayar proses pengadilan, maka datang dia kepada Allah dengan amalan zong, dengan dosa yang dia lakukan dan dosa orang-orang yang tidak dia lakukan, ditimbang. Nggak usah ditimbang aja udah ketahuan. Proses berikutnya ditimbang, udah nggak usah ditimbang aja sudah jomplang banget. Maka yang terjadi langsung saja faturihat alaihi summa turiha finnar, lempar dia, sana, lempar lagi ke neraka, jebret, udah nggak perlu pakai lewat jembatan lagi. Begitu selesai ditimbang, udah lempar, jebret, faturiha summa turiha, lempar lagi, masuk cemplung langsung ke neraka. Nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, saya kira sudah pede bener masuk surga dengan amalan yang banyak. Ternyata banyak yang belum selesai. Maka solusinya adalah, mumpung masih bisa diselesaikan, kalau bisa clear dan clean, atau istibra. Clear. Kalau clear itu secara physically atau lahiriah, clean itu batiniah. Clear yang masih punya sangkutan, yang masih punya permasalahan, selesaikan sebisa mungkin. Yang dulu waktu masih sekolah SMP, SMA, jajan di tempat Simbo, makan gorengan 5, ngomongnya berapa? Masih ingat kan? Itu nanti imbok itu akan nagih itu, bukan harga gorengan lagi. Ustaz kan udah meninggal dunia, ya udah, anaknya kan masih ada, anaknya dicari nggak ketemu lagi anaknya. Sudah, bismillah, infak dan sedekah nawaitu untuk bayar utang diberikan kepada almarhum Simbok yang pernah dagang di sekolah. Itu kan saya cuma dikit ya, kalikan aja, ngemplang 3 sehari, ngemplang 3 kali setahun 300 hari, kali berapa tahun di situ. Yang ngemplang semua anak sekolah di situ, ngemplang semuanya. Habis sudah, nggak ada ceritanya Simbok di sekolah itu kaya raya. Miskin terus, tapi miskin di dunia, nanti di akhirat dia kenyang, dia gorengannya jadi pahala, aset itu nanti. Nggak ada lagi infak dan sedekah untuk mereka. Clean, minta maaf. Kalau minta maaf bisa selesai, walaupun bersifat materi, tapi ngaku jujur minta maaf, selesai. Apakah itu sifatnya materi atau non materi? Jika orang yang memiliki, kita menyalahi dia, kemudian dia sudah memaafkan, selesai insya Allah. Terus dia dapat apa? Dia dapat ganti yang lebih baik daripada kalau dia kita bayar. Allah memberikan ganti. Memaafkan itu gantinya berlipat-lipat. Tapi nanti penyerahannya nanti. Yang kedua, insya Allah itu selesai, usahakan maka nyicil gugatan, jangan sampai nanti terjadi gugatannya banyak. Nah, kalau sudah dicicil kan paling tidak
mengurangi. Nanti kalau yang kita itu lupa, barangkali kita lupa ada orang-orang yang terzalimi, tersakiti. Yang paling berat itu ya pemimpin memang, karena yang menggugat pemimpin ya rakyat. Memang enak jadi pemimpin, banyak orang yang berambisi jadi pemimpin, tapi jangan salah, yang mencaci juga banyak. Coba kalian lihat, pernah lewat di jalan-jalan yang banyak berlubangnya? Apa memang sampai sekarang masih banyak lubang? Ya mudah-mudahan sudah bagus. Saya lihat sudah banyak perbaikan. Tapi coba ketika kita lewat di jalannya itu jelek, pakai banget, kira-kira ini mohon maaf, ini kira-kira yang akan keluar dari mulut kita apa? Apa? Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan rahmat, kasih sayang. Itu. Mohon maaf, sejujur aja Pak. Apa kira-kira Pak yang keluar Pak? Kebun binatang. Kebun binatang itu yang keluar. Sudah jalannya jelek, lama bener, nggak diperbaiki, sudah puluhan tahun, gitu-gitu, nggak tambah bagus. Jadi kolam ikan, jadi kolam lele, jadi wah sawah gitu. Kalau lewat situ, maka biasanya yang lewat akan paling tidak ngeluh. Yang agak parah kebun binatang, singa, harimau, gajah. Yang lebih parah lagi, mencacinya babi buta. Maka terjadilah malain, kata Rasulullah, hindarilah kita berbuat malain. Kalau malain itu tempat yang bisa membuat orang mencaci dan membuli. Mencaci. Contoh misalnya orang yang buang air kecil di tempat banyak orang beristirahat. Sekarang orang beristirahat itu di bawah flyover lah misalnya. Kalau hujan, berteduhnya yang sepeda motor di mana? Flyover itulah satu, dua, tiga, empat, lima. Coba kalau malam hari ada orang kencing di situ, habis makan pete, ada yang habis makan jengkol, jaling, kencing di situ karena namanya tempat enak untuk kencing tuh di tempat flyover, bawah flyover itu. Kan cuman saya yang ketahuan, cuman dia. Ternyata ada 10 orang yang makan pete, jengkol makan di situ, kencing di situ. Saat selesai tinggal. Besoknya hujan, tempat itu kan nggak kena hujan. Ada yang mampir di situ, satu ingin berteduh cari tempat yang strategis, kan nggak di pinggir jalan, langsung masuk. Aromanya kayak mana? Satu. Kira-kira 10 orang, 20 orang, 30 orang di situ. Yang kalau bau yang ditutup hidung apa mata? Hidung. Nah kira-kira sambil nutup hidung itu kira-kira apa yang kita ucapkan? Ya Allah, berikan kasih sayang hamba-Mu yang kencing di sini ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan berkah hidupnya, rahmatilah dia, begitu. Apa yang keluar? Keluar apa yang belum pernah kita keluarkan. Bergedek. Seandainya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah hati-hati dengan tempat yang bisa membuat cacian dan makian orang-orang. Bisa jadi dari 20-30 orang yang satu atau dua yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi hati-hati. Maka pemimpin itu pahalanya juga paling banyak. Ya, dia sekali berbuat baik, kebaikannya bisa membuat jutaan manusia menjadi baik. Pahalanya gede banget dia. Jutaan, sekali berbuat ratusan juta dia dapat. Tapi sekali berbuat salah, salahannya juga ratusan, kali kan ratusan juta. Itulah. Ya, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik.
yang takut kepada Allah dan memikirkan rakyatnya. Insya Allah. Mendoakan orang yang memiliki hak atas dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita kadang lupa. Kita berbuat zalim itu, kita menyakiti orang itu kan sudah berapa tahun hidup kita, dan berapa ribu orang yang sudah kita sakiti, dan catatan itu ada. Dan kita juga sudah lupa siapa saja, seperti apa, karena kadang-kadang lisan kita ini terlalu gampang benar keluar, nggak sadar kadang-kadang tidak sadar. Ada yang sudah kita minta maaf dan masih banyak yang belum. Maka kita doakan mereka. Sudah lupa saat, tapi nanti akan dituntut. Nanti tuntutan ada, catatan mereka ada, mereka akan protes, komplain. Saya ada catatannya. Maka bagaimana supaya mereka komplain? Ketika saat mereka komplain, dia tidak mengambil dari aset yang kita miliki. Aset kita tetap utuh, padahal yang komplain banyak. Kenapa? Karena kita punya tabungan khusus yang akan kita berikan nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, dan banyak tuntutan komplain atas diri kita yang saat di dunia kita banyak berbuat salah kepada mereka dan catatannya ada, yaitu doa liman lahu haqqun alaihi. Doakan mereka. Udah lupa namanya Ustaz, terlalu banyak, terlalu lama. Ya sudah, berikan doa sebaik-baiknya kepada mereka-mereka yang kadang kita sebutkan namanya dan tidak bisa kita sebutkan namanya. Kalau dengan bahasa Arab itu, misalnya contoh begini, misalnya Allahumma barik lahu fi a'malihi wa barik lahu fi arzaqihi wa barik liman lahu, misalnya likulli man lahu haqqun alaihi, dan berkahilah hidup orang-orang yang punya hak atas diriku ya Allah. Mereka punya hak, apakah hak harta atau hak yang harus, tuntutan yang harus saya berikan. Dari sekarang kita berikan berupa kebaikan, doa-doa yang baik, doa-doa yang membuat orang-orang yang kita tidak mampu menyebutkan namanya karena kita lupa, atau mungkin kita sudah terlalu banyak orang yang akan menuntut pada diri saya. Ya Allah, berikan mereka ya Allah kebaikan, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan keturunan. Beri doa, berikan doa mereka ketika di dunia, berikan ke mereka itu yang kita tidak bisa sebutkan namanya. Allah tahu itu namanya, tapi orang-orang itu punya hak atas diri saya ya Allah. Doanya jangan sekali dua kali, terus insya Allah ta'ala nanti akan dibalas di akhirat. Ketika mereka menuntut kita udah punya stok nih, kamu dulu udah didoain banyak banget nih sama ini nih, dikasih. Kalau kebanyakan, Allah akan memberikan sesuai dengan porsinya. Kalau masih ada ya untuk kita, tapi Allah akan memberikan karena Dia sudah memberikan bantuan doa kepada kamu, maka Allah berikan aset yang kita punya, doa-doa ini. Sehingga aset kita, aset sholat nggak diambil, aset puasa nggak diambil, aset haji umroh nggak diambil, aset kita utuh. Yang diambil adalah doa kita untuk orang-orang yang pernah kita aniaya, orang-orang yang punya hak atas diri kita, dan Allah mengambilnya dari jalur yang itu. Tapi kalau kita nggak pernah mendoakan dia, ya Allah akan ambil dari aset kita. Cara yang terakhir, banyak peluang amal jariah. Amal jariah dibanyakin, karena amal jariah itu sekali berbuat ngalirnya nggak habis-habis. Yang idza mata banu adam in qata'a amaluhu, ini penjelasan juga panjang, tapi paling tidak kita udah tahu sedekah jariah. Kalau sedekah cari yang memiliki dampak strategis, sehingga efek dominonya
ngalir pahalanya itu nggak berhenti hari itu ya hari itu aja. Dapat 700 kali ya itu aja, atau 10 kali. Tapi cari yang begitu kita bersedekah, dapatnya hari itu kita dapat 700 kali waktu itu dapat, dan hari esoknya masih ngalir, seperti passive income. Nanamnya sekali tapi ngalirnya tiap hari, atau setiap bulan, atau setiap tahun. Ngalir, kita duduk, kita makan, tabungan masuk, kita istirahat, kita traveling masuk, itu baik pahala ataupun investasi. Kita meninggal dunia masih ngalir aset-aset positif kita. Itulah yang memiliki dampak jariah, tapi yang baik, karena dosa juga bisa jariah. Dosa juga bisa kita tidur, dosa ngalir. Kalau kita berbuat dosa yang memiliki dampak, maka hari itu kita berdosa, kita makan dosanya ngalir, kita tidur dosa ngalir, kita jalan-jalan gak melakukan apa-apa dosa juga ngalir. Bahkan ketika kita mati pun dosa itu masih bisa ngalir. Maka hati-hati dengan amal atau perbuatan yang bisa memiliki dampak, karena terdampak, yang dampaknya besar yang ngalirnya besar, yang dampaknya kecil yang ngalirnya kecil. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini, supaya kita tidak terjebak pada suasana bangkrut. Maka beberapa solusi diberikan oleh Allah, berikan oleh Rasulullah, supaya kita mengantisipasi terjadinya kebangkrutan nanti pada yaumil qiyamah. Saya buka pertanyaan, forum diskusi. Kalau ada dari bapak-bapak satu, silakan Pak. Kalau ibu-ibu satu, silakan Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Jadi diberikan oleh Ustaz bahwa yang pertama dihisab adalah sholatnya, Iya. secara kualitas maupun kuantitas. Yang saya tanyakan pertama kali adalah bagaimana kiat-kiat untuk menjadikan sholat kita berkualitas. Iya Pak Haji. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Ustaz yang mengatakan bahwa maksudnya kita ke surga adalah bukan karena amalan kita, Ya. tapi karena kasih sayang Allah. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Masih. Assalamualaikum. Baik. Baik. Yang pertama, bagaimana kita bisa berkualitas, ikhlas. Kualitas itu ikhlas sebenarnya, karena pekerjaan hati. Kualitas itu pekerjaan hati. Maka sering saya menyampaikan antara itqon dan ihsan. Antara itqon dan ihsan. Itqon, kalau ihsan saya kira sudah paham semua. Hadis tentang Islam, iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu kualitas, itqon itu profesional. Dua-duanya adalah anjuran dalam ajaran Islam. Ihsan itu terpenuhinya unsur batiniah, itqon itu terpenuhinya unsur lahiriah. Jadi salat yang baik itu juga terpenuhi unsur lahiriah dan unsur batiniah. Kalau unsur lahiriah itu terkait dengan sah atau tidak
Kita sholat maghrib yang penting ngadep kiblat, kemudian berwudu, kemudian sesuai rukun wajibnya, maka itqon selesai, terpenuhi. Tapi belum tentu masuk di kualitas. Apakah sudah terpenuhi unsur batiniah? Itu yang namanya sholat yang baik. Itu adalah sholat yang terpenuhi unsur itqonnya dan unsur ihsannya. Terpenuhi unsur lahiriah, yaitu tadi rukun, wajib, sunnah, kemudian mohon maaf kadang-kadang penampilan ketika nama sholat itu kan kita menghadap Allah Ta'ala. Itu yang sering kita abaikan. Ya cuman sholat kita pakai kaos saja sudah cukup lah. Yang penting menutup untuk aurat. Pakai kaos, pakai ya yang baju tidur. Terlalu berani karena kita menghadap wali kota atau gubernur saja, apalagi ngadap presiden. 3 hari sebelum ngadep aja udah dipersiapkan matang. Ini mbahnya, ini Tuhannya presiden. Kita terlalu berani. Mungkin karena saking rutin dan seringnya membuat kita lupa bahwa ini juga yang jauh lebih penting. Itqon itu baru terpenuhi unsur lahiriah. Kemudian terpenuhi unsur batiniah, yaitu ihsan. Yang masalah lahiriah nggak terpenuhi, udah pakai kaos bolong-bolong, sholatnya cepet-cepetan, 500 km per jam. Kayak mana 500 km per jam? 23 rakaat dalam tempo kurang dari 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Pernah lihat yang begitu? Nggak usah saya tampilkan lagi ya. Nah, belum ada. Banyak. Tidak terpenuhi. Udah pakai kaos bolong-bolong, bau untuk tidur, pakai sholat cepet pula. Itu kira-kira itu malaikat pusing gitu deh. Pusing tuh kita minta. Yang bagaimana kita kan minta sholat. Pusing dia. Kau ngapo? Nggak bisa dinilai. Apalagi ihsannya, apalagi kualitas. Bingung. Yang itqon terpenuhi saja, ihsannya belum tentu. Apalagi itqonnya tidak istintabis. Biasanya ihsan ini akan mengikuti itqon. Hati itu akan mengikuti suasana lahiriah. Maka Rasulullah mengingatkan untuk sholat jangan buru-buru, sehingga Rasulullah mengingatkan, hei sini kamu, ada orang sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat Nabi udah sholat dipanggil, sini ya Rasul. Siap ya Rasulullah. Begitu datang, sholli fa innaka lam tusolli, ulangi lagi sholatmu, kau belum sholat. Siap ya Rasul, sholat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sini. Sholli fa innaka lam tusolli, ulangi salatmu, kau belum salat itu. Siap ya salat lagi. Salat dipanggil, sini, sholli fa innaka lam tusolli, ulangi. Kesel kan? Ya Rasul, kau kan sudah lihat aku udah sholat, kenapa kau bilang kau belum sholat? Baru Rasulullah ngasih tahu, kalau sholat itu jangan terburu-buru. Kalau lagi berdiri, berdirilah dengan tegap dulu. Sudah
sudah ada sejenak itminan, tumakninah, maka barulah bergerak lagi. Jangan kayak per itu tang tung tang tung tang, kayak senam pesawat itu, saat tengok ke kanan, tengok ke kiri. Senam sholat itu bukan senam. Maka tumakninah hukumnya wajib, supaya diwajibkan itu karena memang itulah unsur itqan atau lahiriahnya. Sudah sujud baru nempel, lanjut balik lagi, nggak boleh, hilang itu, udah nggak bakalan khusyuk. Sengaja itu ada bacaannya, sengaja bacaannya dibuat 3 kali supaya betul-betul bisa masuk ke dalam ranah ihsan. Coba kalau baca subhanallah sekali bagus, tapi diulang itu kan membuat supaya pengulangan itu supaya nembus ke dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin di pertama baru di bibir saja, subhanallah, yang kedua baru ke otak, subhanallah, yang ketiga sudah sampai ke dalam hati. Itulah kualitas. Jadi kualitas itu apabila terpenuhi unsur batiniah, yaitu hati kita juga bersama-sama sholat. Karena yang itqannya sudah bagus, kadang-kadang badannya di masjid, hatinya di MBK, Chandra, terus Transmart. Ada nggak yang begitu? Ada. Sudah ke Lembah Hijau, badannya di masjid sholat, batinnya sudah ngeliat binatang di Lembah Hijau. Aduh, jadi hadir. Kadang baru nyampe Lembah Hijau lompat lagi ke MBK, baru nyampe MBK lompat lagi ke Transmart, lompat mancing, olahraga, lompat. Ya itu betul. Jadi Ustadz berat, iya, tapi mungkin. Nah biasanya kita sholat khusyuk itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Lagi kena musibah, itu khusyuk pasti biasanya. Betul Pak ya? Lagi kehilangan, lagi suami kawin lagi, pokoknya musibah gede itu, sholatnya bisa khusyuk. Betul Bu ya? Aduh, berarti kena musibah lebih bagus ini. Nah, jadi terpenuhi 2 unsur ini, itqan dan ihsan. Insyaallah mudah-mudahan pelan-pelan. Yang penting kita tahu dulu lah. Kalau sudah tahu kan, baru kita coba. Ibu, kalau ada terakhir, tapi kayaknya sudah lewat. Saya mau berangkat. Oh ya, silakan Bu. Dosa jariah, Mas. Penasaran kayaknya Bu. Belum pernah ya? Dosa jariah itu contoh begini. Contohnya. Bu, udah tahu belum tetangga kita itu? Ada apa? Itu, tapi jangan bilang ya Bu ya. Jangan bilang ya. Rahasia loh. Ini begini, saya dengar. Ini contoh aja. Saya dengar. Iya tapi jangan bilang. Nah, kemudian si B yang dengar itu, Bu, udah dengar belum Bu? Tapi jangan bilang. Ya. Ya begini, di yang C bilang, udah tahu belum? Tahu apa? Belum. Tapi jangan bilang. Apalagi yang bilang. Yang jangan bilang aja jariah. Nah, tinggal ngitung aja nih. Yang pertama karena dia berdosa, membuka aib, menggibah. Tapi kan memang dia begitu, Dia memang begitu. Saya ini ngomong apa adanya, bukan adanya apa. Ngomong apa adanya, kata Rasulullah, ya itu tuh namanya gibah, itu ngomong apa adanya. Kalau ngomong bukan apa adanya namanya fitnah, gede lagi. Kita membicarakan sesuatu apa adanya, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan saja sudah masuk pasal gibah. Dan biasanya kalau ganti orang itu akan berubah nggak kira-kira? Pasti berubah. Tadinya keserempet jadi sampai 5 putaran jadi ketabrak.
kesalahan inilah disebut dengan ngalir jariah. Maksudnya si A yang pertama kali memberi informasi ghibah tadi, kalikan dosanya 1 ditambah dengan semua orang yang mendengar dan menyambut. Yang mendengar 1000 ya kalikan 1000. Gak berhenti, terus ngalir. Ya udah, terus saja hari berhari ganti, nambah dan tidak mengurangi dosa yang dia lakukan. Ya, jadi sampai kapan? Sampai itu berhenti sendiri. Ya, wallahu a'lam. Hati-hati dengan dosa jariah. Jadi saya kira itu saja. Hati-hati. Kalau mau yang jariah, yang pahala saja deh, yang ngalir pahala. Ibu-ibu ngajak orang pengajian, ibu dapat pahala plus tambah orang yang ngajak. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.